Kenapa 2023 akan menjadi tahun yang sangat menyeramkan? Nah, ini saatnya persiapan buat kalian agar nantinya jika 2023 benar adanya resesi besar, kalian sudah siap semuanya. Niat saya bukan nakut-nakutin kalian, saya hanya berbagi kesempatan yang baik buat kalian. Karena dari tahun-tahun sebelumnya, saat terjadinya kerusakan ekonomi, banyak orang yang belum atau sama sekali tidak siap. Pak Jokowi juga sempat memberikan mention di BUMN Startup Day. Beliau bilang tahun 2023 bakal jadi tahun yang sangat gelap, sampai di tingkat 20.000 orang mati kelaparan setiap harinya. Dan kalau sudah di tahap krisis ekonomi pangan, hal ini harus diperhatikan banget. Ekonomi global itu seperti roda berputar, atau bisa disebut sebagai lingkaran setan. Kalau hal yang paling opsional jatuh, maka akan berdampak hebat kepada yang lainnya, dan akhirnya semua akan runtuh. Sebelum kita bahas apa yang seharusnya kita lakukan, kalian harus mengerti apa yang sedang terjadi di dunia sekarang. Mungkin terjadinya resesi di tahun 2023 masih belum dipastikan benar-benar terjadi. Tapi kalau nggak kita lakukan persiapan dari sekarang, kita bakal kaget jika hal buruk benar-benar terjadi. Dan lebih parahnya, mayoritas yang terdampak adalah kalangan menengah ke bawah. Di tahap ini kalian akan benar-benar mengerti kenapa orang kaya semakin kaya, sedang orang miskin tambah miskin. Karena yang terjadi, orang kaya punya persiapan, sedang kelas menengah ke bawah tidak. Sebelumnya kalian harus mengerti yang namanya economy wars. Dampak awal krisis dunia ini diawali oleh pandemi yang terjadi kemarin. Ekonomi dunia, bukan di Indonesia saja, secara global bekerja dengan perputaran uang. Cara simpelnya yang bisa saya jelasin ke kalian, kalau kalian bekerja di suatu perusahaan, kalian harus bisa melihat perputaran uang yang terjadi. Perusahaan harus bisa menjual barang, kemudian mendapatkan keuntungan untuk menggaji kalian. Kalian dapat gaji, kemudian digunakan untuk pengeluaran kalian. Contohnya kalian butuh buat jalan-jalan, beli gadget, investasi, atau hal lainnya yang ujung-ujungnya uang harus memutar kembali ke bisnis. Ini adalah perputaran kinerja yang sangat dahsyat, dan kemudian seketika berhenti karena pandemi yang terjadi. Kalian berhenti bekerja, tidak bisa keluar kemana-mana, pemasukan keuangan berhenti, sedang pengeluaran kalian terus berjalan. Kalau yang kalian pikirkan hanya yang penting uang ada, kemudian gak ada masalah, justru ini adalah masalah yang sangat besar. Ekonomi itu bukan tentang seberapa banyak uang yang kalian punya, melainkan sebanyak apa perputaran uang yang kalian lakukan. Nah, banyak dari kalian yang gak ngerti dampak dari pandemi yang terjadi kemarin, atau pas terjadinya pandemi kalian gak tahu apa yang terjadi di negara-negara luar sana. Lebih tepatnya adalah Amerika. Ini mungkin awal terjadinya yang membuat kerusakan ekonomi di dunia ini. Sebenarnya bukan hanya Amerika saja yang melakukan hal ini, tak sedikit dari negara-negara lain melakukannya. Lantas apa yang dilakukan Amerika atau negara-negara lain? Negara mau uang berputar. Akibatnya Amerika mencoba besar-besaran mencetak uang yang banyak. Tujuannya apa? Ya sebenarnya bagus, mencoba menstabilkan ekonomi masyarakat. Mereka mencoba mengasih uang ke masyarakat yang terkena dampak pandemi. Mencoba hal yang baik tersebut, ternyata ada dampak yang sangat besar sekali, yang menjadikan ekonomi anjlok begitu besar. Kita bayangin tiap hari orang-orang dapat uang gratis, bantuan merajalela kepada masyarakat tanpa mereka bekerja. Mereka akan membuat hal yang lebih nggak rasional terhadap uang tersebut, belanja dengan sesuka mereka, dan melakukan hal-hal lain terhadap uang yang mereka miliki. Oke, mungkin menurut kalian dengan mencetak uang yang banyak kemudian dibagikan ke masyarakat akan membuat ekonomi membaik. Ini adalah opini yang sangat salah. Lantas apa akibatnya jika pemerintah mencetak uang yang sebanyak-banyaknya? Yes, inflasi meningkat. Konsep singkatnya adalah jika peredaran uang semakin banyak, maka harga jual barang akan naik, dan hal-hal lain juga akan berdampak, terutama pada suku bunga yang ada. Naikin suku bunga bikin orang mau nyimpen uang lebih banyak di bank, dengan harapan peredaran uang berkurang dan inflasi tetap terjaga. Tapi ada sisi lain yang perlu kalian tahu. Jika suku bunga bank dinaikin, maka hal seperti utang, cicilan, pinjaman, atau yang lainnya juga akan naik. Jika inflasi tidak terjaga, siapa yang paling terkena dampaknya? Ya warga yang paling kecil, menengah ke bawah. Mereka tidak ada pilihan lain, bisa jadi membeli nasi dengan harga berkali-kali lipat dari sekarang. Misal harga BBM di Indonesia naik, Pertamina kemudian bikin statement bahwa mereka harus kompetitif. Jadi mereka naikin harga dan kemudian subsidi negara juga dikurangi.
Kalau kalian tahu, seharusnya kalian bayar BBM dengan harga yang sangat mahal udah dari dulu. Tapi Indonesia berusaha mensubsidi sampai APBN-nya bengkak. Baru sekarang dikurangin. Perlu kalian ingat bahwa resesi is real, tapi tidak bisa mengklaim kapan waktu terjadinya. Namun kalau kita coba dari data pasar saham dan dari data-data sebelumnya terkait ekonomi pasar, jika pasar saham turun dalam 10-15%, maka ekonomi juga mengalami penurunan yang sangat besar. Tujuan saya mencoba berbagi terkait ekonomi yang ada, agar kalian bisa tahu kondisi global yang sedang terjadi. Tujuannya hanya satu, agar kalian bisa persiapan untuk semua kondisi buruk yang akan terjadi. Kalaupun nantinya kondisi tetap stabil, kalian juga tidak akan rugi dengan persiapan yang akan kalian buat saat ini. Dengan kalian menonton video ini, kalian bisa menyiapkan semuanya. Kalian sudah tahu apa yang harus dilakukan. Menyiapkan dana darurat, menaruh uang kalian di aset pasar uang atau obligasi yang tidak kena dampak resesi, mengurangi liabilitas kalian, dan segera melunasi jika kalian punya hutang yang berkaitan dengan bunga, karena lambat laun bunga floating pasti akan naik. Sekali lagi, ingat, kita tidak akan pernah tahu kapan hal buruk akan terjadi. Jadi persiapkan semuanya dari sekarang.